Halo, selamat pagi sahabat Fresh Juice. Berjumpa lagi dalam Renungan Fresh Juice edisi spesial OMK. Saya Tessa dari Bekasi. Bacaan Injil dan renungan pada hari ini, Jumat 21 November 2025, akan dibawakan oleh Ali Antonius dari Yogyakarta. Selamat mendengarkan. Selamat pagi Bapak Ibu dan juga teman-teman UMK. Mari kita ambil posisi yang tenang dan kita bawa hati kita taruh di tempat yang teduh untuk sama-sama mendengarkan bacaan Injil hari ini dari Injil Lukas pasal 19 ayat 45 sampai 48. Inilah Injil suci menurut Santo Lukas. Pada waktu itu Yesus tiba di Yerusalem dan masuk ke Bait Allah. Maka mulailah ia mengusir semua pedagang di situ. Ia berkata, "Ada tertulis, rumahku adalah rumah doa, tetapi kalian menjadikannya sarang penyamun." Tiap-tiap hari Yesus mengajar di Bait Allah. Para imam kepala dan ahli Taurat serta orang-orang terkemuka bangsa Israel berusaha membinasakan Yesus. Tetapi mereka tidak tahu bagaimana harus melakukannya, sebab seluruh rakyat terpikat kepadanya dan ingin mendengarkan Dia. Demikianlah Injil Tuhan, terpujilah Kristus. Saya kadang bertanya-tanya ketika melihat video iklan atau video promosi, sumbangan dan juga donasi. Mengapa video yang ditampilkan selalu saat orang sedang berdoa, entah pegang rosario atau sedang membuat tanda salib di depan patung Bunda Maria? Apakah tak ada aktivitas lain yang bisa ditunjukkan? Apakah hal rohani itu konotasinya selalu dengan kesusahan atau kesulitan hidup? Sahabat Fresh Juice yang terkasih, hari ini kita lihat Yesus marah ketika Bait Allah jadi tempat transaksi. Padahal menurut sejarahnya, penukaran uang dan juga jual hewan kurban itu tujuannya baik. Ya, ibarat di masa kini ketika ada yang menyediakan lilin saat malam Vigili Paskah. Kita sangat dibantu bukan? Tapi yang hari ini kebablasan, malah jadi ajang bisnis dan juga transaksi. Para imam kepala diduga mengambil keuntungan dari cara ini. Teman-teman, menurut saya bacaan Injil hari ini sangat relevan dengan hidup kita di saat sekarang. Yesus mengutip nubuat dari Nabi Yesaya, "Rumahku adalah rumah doa." Yesaya pasal 56 ayat 7. Namun hari itu rumah doa berubah menjadi pasar. Dan kalau kita mau jujur, saya kira hal yang sama bisa juga terjadi di dalam diri kita. Sahabat Fresh Juice, saya ingin kita melihat bacaan Injil hari ini dari sisi yang berbeda. Kenapa? Karena menurut saya ini soal pemanfaatan fasilitas. Dan orang Yahudi keliru. Mereka memanfaatkan fasilitas Tuhan untuk kepentingan diri sendiri. Nah, kita juga bertanya nih, lalu adakah korelasinya bacaan Injil hari ini dengan hidup kita di zaman sekarang? Di tengah hiruk-pikuk dunia saat ini, percaya atau tidak, hati kita seringkali menjadi seperti marketplace, seperti pasar, di mana hati menjadi tempat kita menjajakan keinginan. Kita datang kepada Tuhan membawa banyak daftar doa, soal karir, jodoh, kesehatan, atau bisa juga doa yang jelek tentang orang lain. Kita berharap Tuhan membeli semua daftar doa itu dengan bayaran cash. Doa dikabulkan. Tapi ketika tak kunjung terkabul, kita kecewa, ngambek, marah, jadi malas ke gereja, malas berdoa lah. Dan tanpa sadar, kita menjadikan hati bukanlah sebagai tempat transformasi, tapi tak lebih dari tempat transaksi. Sahabat Fresh Juice, lalu kira-kira mengapa hari ini Yesus marah? Izinkan saya berbagi sedikit cerita. Dan jika ada teman-teman UMK yang situasinya mirip seperti saya hari ini, semoga ini jadi penguatan. Tanggal 22 Agustus 2025 yang lalu, bertepatan dengan giliran saya membawakan renungan UMK Fresh Juice. Dan hari itu juga, saya resmi berhenti bekerja setelah hampir 5 tahun bekerja di perusahaan itu. Selama 5 tahun itu, saya sudah mencoba berbagai posisi, dari level bawah hingga ke level yang tertinggi. Namun ada hal dalam hati yang membuat saya harus berhenti. Saya menyebutnya
memecat diri sendiri. Nah, biasanya orang punya istilah tangan monyet. Artinya, tangan yang satu belum mau melepas pekerjaan lama sebelum tangan satunya memegang pekerjaan yang baru. Saya tidak begitu. Setelah diskusi dengan istri, saya memutuskan berhenti tanpa punya pegangan pekerjaan yang baru. Modalnya cuma nekat dan yakin. Padahal jelas, tanggung jawab tetap ada karena ada perut yang harus dikasih makan. Tapi hati tak bisa berbohong. Ada suatu hal yang membuat saya harus berhenti. Uniknya lagi, di hari saya resign, ada 2 tawaran kerja datang secara tiba-tiba tanpa saya apply. Ada satu dari HRD perusahaan multinasional dan satu lagi dari teman lama. Tapi entah mengapa, semuanya menguap begitu saja. Lalu secara manusiawi, saya pun mengambil jurus, datang kepada Tuhan dengan dagangan doa yang sama, agar saya segera mendapat pekerjaan baru. Namun seolah-olah Tuhan tidak membeli dagangan saya kali ini. Nah, di masa menunggu itu, saya menemukan sebuah buku yang berjudul God is My Success, karya Larry Julian. Buku itu seperti berbicara langsung kepada saya. Dan ada salah satu kalimat yang saya ingat banget, yaitu bahwa ketika kamu kehilangan pekerjaan, jangan buru-buru mencari pekerjaan yang baru. Gunakan waktu itu untuk refleksi. Dan itu yang saya dan istri lakukan. Kami belajar menata ulang keuangan, kebiasaan, dan juga prioritas hidup. Saya pun akhirnya punya waktu untuk hal-hal yang dulu mungkin saya lewatkan, seperti membantu toko online kecil kami, mengantar adik kuliah, dan juga menikmati waktu bersama keluarga. Singkat cerita, setelah hampir 2 bulan tanpa pekerjaan profesional, saya dapat panggilan interview di tanggal 28 Oktober. Itu adalah hari ke-9 saya novena, dan novena saya adalah novena Santo Yudas Thaddäus. Saya baru tahu ternyata tanggal 28 Oktober adalah pesta nama Santo Yudas Thaddäus setelah dari renungan Pak Sandi di DFJ. Sebuah kebetulan yang unik sekali menurut saya. Ini adalah kebetulan yang hat-trick. Lalu esoknya hari ke-10 saya interview dan langsung diterima bekerja. Ketika interview, dari 4 kandidat, hanya saya yang menyiapkan presentasi dan juga analisis meski tidak diminta. Dan saat renungan ini dibuat, saya sedang menyiapkan berkas untuk pekerjaan baru itu. Puji Tuhan. Terima kasih Santo Yudas Thaddäus untuk bantuannya. Dan menariknya lagi, 5 tahun lalu saat membawakan renungan OMK Fresh Juice, saya juga sempat bercerita bahwa saya mendapat panggilan interview tepat di hari ulang tahun saya. Dan hari ini ceritanya berbeda, tapi maknanya sama, bahwa Tuhan tidak hanya memberi pekerjaan baru, tapi juga cara pandang yang baru. Entahlah ke depan kisah apa lagi yang bisa dibagikan. Tapi dari 2 kisah itu saya seperti belajar bahwa Tuhan tidak menolak keinginan kita. Ia hanya sedang menata ulang arah hati kita dari transaksi menuju transformasi. Amin. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Terima kasih Ali atas renungannya. Wah, jadi tersentil ya. Karena hati kita sering jadi tempat menumpuk keinginan, bukan tempat Tuhan berkarya. Tuhan tak menolak doa-doa kita, Ia hanya menata ulang hati kita. Dari transaksi menuju transformasi. Sekian dari kami dan sampai jumpa lagi di Renungan Fresh Juice spesial OMK berikutnya. Happy weekend, Tuhan memberkati, dan salam Fresh Juice.